Jalan-jalan ke kota Medan. Malah ketemu gurita. Selamat pagi, Pak Budi dan kawan-kawan. Selamat datang di video kita. Jadi, pada pagi hari ini, kami dari kelompok Kelapa Gading 9K akan menjelaskan tentang INC, yaitu awal dari matkul ADA. Nah, perkenalkan, saya Matthew Vanderson. Di sini ada rekan saya Melvin, dan juga ada rekan saya Yoel. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke soal yang A. Di mana di soal ini dijelaskan tentang suatu olimpiade sains ya. Nah, di sini ada tersedia untuk nama-namanya, nama pesertanya siapa aja, terus untuk skor di hari pertamanya, terus juga ada ini untuk namanya, skor hari pertama, penalti hari pertama, skor hari kedua, dan juga penalti hari kedua. Dia seperti itu. Dan di sini ada jumlah pesertanya berapa. Di mana ini kan 5. Nah, ini pesertanya juga ada 5 ya. Oke. Nah, untuk outputnya itu Dewa, Budi, Andi, Cupu, dan Malang. Berdasarkan soalnya, kita bisa paham ya, kenapa Cupu dulu baru si Malang. Padahal skor mereka bisa dibilang sama lah. Penaltinya sama-sama totalnya 600. Di mana di sini dibilang, if there are still ties, they will be ranked based on their name. With the legacy, ya pokoknya small name being ranked higher. Artinya yang alfabetnya itu yang urutannya lebih tinggi, nah dia akan duluan. Di mana si C ini kan tentunya lebih tinggi ya daripada si M. Jadi yang muncul itu si Cupu dulu, baru si Malang. Dan untuk urutan Dewa, Budi dan juga Andinya itu karena dimana kalau kita coba hitung ya, si Andi ini 200 tambah 150, 350. Habis itu dikurangin sama penaltinya 120 sama 130. Berarti 350 dikurang 250 hasil 100. Oke, kita simpen dulu ya, si Andi 100. Si Budi, skornya total 350. Dikurangin sama penaltinya nih. Nah, tapi penaltinya 240. Otomatis total skornya si Budi ini 110. Maka ini udah jelas ya kenapa Budi lebih tinggi dari Andi. Karena Budi ini 110 sedangkan si Andi ini 100. Kalau si Dewa udah jelas namanya sendiri Dewa, pastinya gacor. Nah, otomatis jadinya total skornya itu 600. Udah pasti paling tertinggi, dia paling atas, makanya dia namanya paling atas. Nah, codingnya tuh seperti apa sih? Next saja. Nah, berikut ini ada codingnya. Pertama yaitu ada input stdio.h, di mana itu tujuannya untuk membuat struktur data dari coding tersebut. Dan juga ada string.h. String.h ini memang biasanya tuh yang berhubungan dengan ukuran-ukuran nama ya. Maksudnya ukuran-ukuran nama ini jadi kayak misalnya dia menghitung berapa panjang dari nama Matthew gitu misalnya. Nah, kalau Matthew kan ada berapa huruf tuh. Biasanya string.h itu dipakai untuk menghitung berapa huruf gitu. Nah, terus di sini juga ada struct peserta. Struct peserta yang jadi struct ini sebelumnya kelompok dari berbagai variabel. Di mana di sini kan ada char dan juga integer. Nah, struct ini ibaratnya nama dari gabungannya gitu lah. Di sini ada juga char name. Nah, char name 11. Nah, char name ini 11 ini maksudnya namanya ini terdiri dari 11 huruf. Habis itu juga integer, total dan juga penalty. Di mana total ini tuh integer sendiri itu kan menandakan angka ya atau jumlah. Berarti di mana total ini tuh yang skor hari pertama ditambah yang hari kedua dan yang penalti ini eh, total penalti dari hari pertama dan juga hari kedua. Habis itu ini ada integer main. Nah, di sini juga ada integer n.
N ini merepresentasikan sebagai bahwa jumlah total peserta yang terlibat di Olimpiade tersebut. Ya intinya jumlah peserta Olimpiadenya sih. Nah, scanf scanf persen D ini tujuannya untuk dia mendeteksi input dari N-nya ini berapa. Jadi dia tuh mendeteksi jumlah peserta yang ada di Olimpiade ini berapa berdasarkan inputnya. Lanjut ke struct peserta P, di mana P ini bisa dibilang muridnya masing-masing gitu. Jadi kalau struct peserta ini kan kayak kelompok dari suatu variabel. Nah, P ini kayak masing-masing arraynya gitu lah. Nah, kita lanjut ke looping, yaitu for integer i sama dengan 0. Nah, tujuan dari loopingnya ini supaya dia tuh nge-scan berdasarkan jumlah muridnya. Makanya di sini kenapa integer i sama dengan sampai i lebih besar, sorry, i lebih kecil dari n. Jadi tujuannya ini dia looping sampai semua hingga jumlah peserta yang ada di Olimpiadenya. Di sini ada integer A, B, C, D. Nah, untuk integer A ini, A sendiri itu maksudnya itu skor di hari pertama, B itu untuk penalti di hari pertama, C itu skor di hari kedua, dan juga D itu untuk penalti di hari kedua. Habis itu ada juga scanf. Scanf seperti yang saya bilang tadi, jadi ini kita mendeteksi input dari nama pesertanya, terus juga skor di hari pertamanya, terus juga mendeteksi input dari penalti di hari pertamanya, skor di hari kedua, dan juga penalti di hari kedua. Nah, untuk total ini apa sih? Maksudnya apa? Jadi total ini merepresentasikan jumlah dari skor di hari pertama dan juga skor di hari kedua. Dan juga yang penalti ini, B tambah D, mempresentasikan jumlah dari penalti di hari pertama dan juga di hari kedua. Nah, berikut ini untuk penjelasannya ya. Jadi kita juga sudah nuliskan. Mungkin kita lanjut saja ke loopingnya, di mana kita ini memakai yang namanya nested loop. Jadi ini ada pertama for integer i sama dengan 0 sampai i lebih kecil dari n. Ini mirip sih sama yang looping sebelumnya ya. Jadi maksudnya itu di looping sebanyak jumlah peserta di Olimpiadenya. Nah, untuk for integer j sama dengan i plus 1. Maksudnya ini dia ngelooping berdasarkan urutan setelah si i itu sendiri. Nah, mungkin biar lebih paham, aku tuh lanjutin jelasinnya. Jadi, jika ini if statement ya. Bentar, aku pindahin dulu biar jelas. Nah, ini if statement ya. Jadi, jika total dari skor hari pertama dan kedua, yang I itu lebih kecil daripada yang setelahnya. Jadi misalnya nih, jika yang atas atas itu 10 skornya, ya, yang bawah itu 11, berarti kan lebih besar yang di bawah. Nah, maksudnya seperti itu, atau skor yang di atas dan juga di bawah itu sama. Jadi misalnya atas 10, yang bawah juga 10 total skornya. Nah, kalau sama gimana tuh? Makanya ditambahin. Dan penaltinya, di mana penalti yang atas ini lebih besar daripada penalti yang di bawah. Makanya ini tulisnya penalti yang I itu lebih besar daripada penalti yang J. Atau penaltinya sama juga. Skornya udah sama, penaltinya juga udah sama. Bagaimana kita mengurutkannya? Dia melihat dari berdasarkan urutan abjadnya. Kayak yang tadi saya bilang contohnya, Cupu sama Malang. Dia itu skor sama penaltinya sama. Nah, otomatis kan dia mengurutkannya berdasarkan abjad. Nah, ini pakai strcmp. Nah,
Kalau misalnya kita nggak pakai string.h ini, strcmp-nya ini nggak akan bekerja, di mana lebih besar dari nol. Nah, ini kita langsung tuker. Struct peserta temp sama dengan peserta yang ke I. Nah, terus kita ubah di mana yang data yang ke I itu jadi J. Terus yang J ini jadi temporary. Nah, disinilah proses pertukarannya. Seperti itu. Nah, mungkin aku pertegas saya. Kayak cara syarat-syarat ini I dengan J ini ditukar tuh apa? Yang pertama, jika skor skornya si I itu lebih kecil daripada skornya si J. Jadi yang bawah skornya lebih besar atau skornya sama tapi penalti yang di bawah itu lebih penalti yang di atas, sorry, penalti yang di atas itu lebih besar daripada yang J. Nah, kalau gitu kan artinya berarti skornya sama, penalti lebih besar yang J, otomatis lebih tinggi yang J dong. Nah, habis itu atau skornya udah sama, penaltinya juga sama. Nah, tapi yang abjadnya yang di J ini, abjad yang di bawah, itu dia urutannya lebih tinggi lah dibanding yang di atas. Jadinya di sini pertukarannya gitu. Struct peserta temp sama dengan I, terus I ditukar sama dengan J, J-nya itu jadi temp. Dan ini untuk for integer I lebih besar dari N, jadi ini tujuannya untuk looping, looping untuk printf. Printf ini tentunya tujuannya untuk mengeluarkan outputnya ya. Nah, loopingnya ini tentunya sesuai dengan jumlah peserta yang ada dong. Jadi kalau misalnya kayak ranking, kan nggak mungkin ya kita misalnya jumlah pesertanya 100, cuma yang keluar mah 200 gitu. Jadi ini tentunya looping printf kayak ibaratnya semacam leaderboard gitu berdasarkan dari namanya. Jadi benar-benar output itu yang keluar urutan nama yang sudah sesuai. Nah, ini untuk pseudocode-nya ya. Jadi ini untuk menjelaskan lebih detailnya. Ini untuk outputnya, di mana yang ini kan inputnya ya, Andi, Anto, Budi, Ando, terus ada skor-skornya juga. Dan yang di bawah ini ada untuk leaderboard namanya gitu. Tapi di outputnya ini, itu hanya ketera namanya ya. Nah, berikutnya ini akan dijelaskan